Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Hari ini Bapak ingin menjelaskan materi tentang simple present perfect. Ada beberapa fungsi dari simple present perfect. Yang pertama, untuk menyatakan aktivitas yang telah terjadi, tetapi aktivitas itu masih terjadi pada waktu sekarang. Contohnya, I have lived in Bekasi for 10 years. Saya telah tinggal di Bekasi selama 10 tahun. Ini artinya ya, sampai sekarang ini saya masih tinggal di Bekasi. Kemudian yang kedua, simple present perfect juga dapat digunakan untuk menyatakan aktivitas yang telah terjadi pada waktu sekarang, tetapi waktunya tidak disebutkan. Contohnya, I have finished my job. Saya telah menyelesaikan pekerjaan saya. Jadi kita tidak perlu memberitahukan ya adverb of time-nya. Jadi cukup ya menyatakan I have finished my job, itu saja sudah memberitahukan bahwa saya telah menyelesaikan pekerjaan saya. Kemudian yang ketiga, simple present perfect tense juga dapat digunakan untuk menyatakan aktivitas yang baru saja telah selesai dikerjakan. Contohnya, I have just eaten fried rice. Saya baru saja makan nasi goreng. Tapi ingat ya, untuk membuat kalimat ini maka kalian harus menaruh bentuk just di situ. Oke, setelah kalian tahu fungsi dari simple present perfect tense, maka Bapak akan kasih tahu bagaimana cara membuat kalimat simple present perfect tense. Ada 3 bentuk kalimat simple present perfect tense. Yang pertama bentuk positif, kemudian yang kedua adalah bentuk negatif, dan yang ketiga adalah bentuk interrogatif. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa itu subjek. Subjek itu biasanya ya dalam bahasa Inggris ada she, ada he, ada it, ada they, ada you, ada we, dan ada I. Makanya ya dalam simple present perfect tense, to be yang kita gunakan itu kan has dengan have. Kalau subjeknya she, he, it, maka kita menggunakan has. Tapi kalau subjeknya you, they, we, I, maka to be-nya adalah have. Nah, tetapi yang perlu diingat ya, untuk membuat kalimat simple present perfect tense maka kita harus menggunakan past participle atau verb 3. Nah, contohnya, she has eaten, he has eaten. Nah, ingat di depan has ya itu harus kita tambahkan bentuk past participle. Nah, di situ ada eaten. Eaten itu verb 3. Nah, verb satunya adalah eat, verb 2-nya adalah ate, dan verb 3-nya adalah eaten. Jadi yang harus kalian pelajari ya itu adalah bagaimana cara membentuk ya kata kerja dari verb 1, verb 2, verb 3. Dan ini kalian bisa lihat di kamus. Ya. Silakan lihat di situ. Di situ ada irregular dan regular verb. Nah, ketika subjeknya adalah I, you, they, we, maka kita menggunakan have. Contoh, I have eaten fried rice. You have eaten fried rice.
Nah, kalau dalam bentuk negatif, maka kita harus menambahkan bentuk not di situ. Contoh, she has not eaten fried rice. He has not eaten fried rice. Atau I have not eaten fried rice. Nah, kalau bentuk interrogatif, maka kita ya taruh has-nya atau have-nya di depan. Contoh, has she eaten fried rice? Have you eaten fried rice? Nah, itulah ya bagaimana cara membentuk kalimat simple present perfect tense ya dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, anak-anakku, sekarang ya kita coba latihannya. Coba kalian ya buatlah kalimat simple present perfect tense ya dengan menggunakan kata kerja finished ya, finished. Coba ya buatlah dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaannya. Kemudian setelah kalian membuat itu ya silakan kalian absen ya di kolom komentar video ini ya, tulis nama kalian, kelasnya, kemudian hasil dari tulisan kalian ya yang membuat simple present perfect tense dengan menggunakan kata kerja finish. Nah, silakan dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, setelah ini ya kita akan bahas ketika ada di dalam kelas. Kemudian jangan lupa ya catat juga apa yang tadi saya jelaskan di buku kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.